Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indasari dengan NIM 95051210004 akan menjelaskan materi OJK dan Sistem Moneter Indonesia. Selamat menyaksikan. Pengertian otoritas moneter. Otoritas moneter adalah suatu bentuk di mana mempunyai kewenangan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan mempunyai hak untuk menetapkan suku bunga, untuk menetapkan biaya dan stok atau persediaan uang suatu negara. Kedudukan bank sentral dalam perekonomian negara sangat penting. Bank sentral adalah mitra pemerintahan untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi melalui kebijakan suku bunga yang statusnya sebagai otoritas moneter. Bank sentral mempunyai tugas, tujuan, dan wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga ekonomi lain. Peran dan fungsi otoritas moneter. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 4. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Peralihan otoritas moneter ke otoritas jasa keuangan. Pada 22 November 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh pemerintah dan menjadi landasan hukum bagi berdirinya lembaga OJK di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur tentang pembentukan OJK sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan dengan memisahkan fungsi moneter dan pengawasan. Peralihan ini bertujuan untuk menciptakan lembaga yang lebih mandiri, transparan, dan profesional dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. OJK memiliki kewenangan dalam merumuskan peraturan, melaksanakan pengawasan dan supervisi, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam sektor jasa keuangan. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK. OJK memiliki tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengatur serta mengawasi hampir ke semua sektor jasa keuangan di Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang OJK menjelaskan mengenai fungsi OJK, yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan pelaksana undang-undang, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, serta menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Peran strategis OJK. Yang pertama, OJK sebagai regulator dan pengawas. Kedua, OJK sebagai stabilitas dan keamanan. Ketiga, perlindungan konsumen, serta OJK berperan dalam pengembangan industri. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih.